Tidak semua rumah kosong ditinggalkan karena bangunannya rusak. Ada rumah yang kosong karena tidak mau dihuni. Di pinggir sebuah desa tua yang sudah ada sejak zaman kolonial, berdiri satu rumah besar bergaya lama. Catnya masih utuh, atapnya kokoh, jendelanya lengkap. Tidak ada kesan angker secara fisik. Bahkan, beberapa orang menyebutnya rumah paling bagus di wilayah itu. Anehnya, tidak pernah ada yang bertahan lama tinggal di sana. Setiap keluarga yang mencoba menempati rumah itu selalu pergi dalam keadaan tergesa, tanpa penjelasan, tanpa pamit. Beberapa bahkan meninggalkan barang-barang berharga. Warga sekitar tidak suka membicarakannya terlalu jauh. Mereka hanya menyebutnya dengan satu kalimat pendek. Rumah itu bukan rumah biasa. Saya menulis cerita ini berdasarkan penuturan seorang pria bernama Pak Dharma, satu-satunya orang yang pernah tinggal di rumah itu lebih dari 1 malam, dan keluar dengan kondisi yang tidak pernah kembali sama. Pak Dharma adalah pria rasional, usianya 43 tahun, bekerja sebagai mandor proyek, terbiasa tidur di lokasi bangunan. Baginya cerita hantu hanyalah hasil kelelahan dan sugesti. Ketika ia ditawari rumah besar itu dengan harga jauh di bawah pasaran, ia tidak ragu sedikit pun. Kalau rumah itu benar angker, katanya pada warga, harusnya sudah roboh dari dulu. Malam pertama, Pak Dharma tidur sendirian. Ia membawa kasur lipat, lampu, dan radio kecil. Tidak ada suara aneh, tidak ada bau busuk, tidak ada hawa dingin berlebihan. Hanya satu hal kecil yang ia anggap sepele, pintu kamar yang selalu terbuka sendiri, meski sudah dikunci dari dalam. Malam kedua, Pak Dharma mulai mendengar suara langkah kaki. Bukan lari, bukan menyeret, langkah biasa, pelan, teratur. Ia berpikir itu tikus besar atau kucing, namun suara itu selalu berhenti tepat di depan pintu kamarnya. Dan setiap ia membuka pintu, lorong itu kosong. Lampu menyala normal. Yang membuatnya gelisah adalah satu hal. Langkah itu tidak pernah terdengar pergi, seolah sesuatu berdiri di sana, menunggu dengan sabar. Malam ketiga, hujan turun deras. Listrik padam. Pak Dharma terbangun karena cahaya dari luar kamar. Saat ia membuka pintu, jendela ruang tamu menyala terang, padahal tidak ada sumber listrik. Di balik kaca, ia melihat pantulan dirinya sendiri. Namun pantulan itu tidak bergerak mengikuti gerakannya. Ketika Pak Dharma mengangkat tangan, pantulan itu tersenyum lebih dulu. Radio kecil di kamar menyala sendiri, memutar siaran lama dengan suara pecah. Rumah ini sudah penuh. Malam keempat, Pak Dharma tidak tidur. Ia duduk di ruang tengah, menyalakan semua lampu. Jam menunjukkan pukul 2.13. Dari setiap pintu muncul suara napas. Bukan satu, bukan dua, banyak. Dinding terasa berdenyut pelan, seperti dada yang bernapas. Foto-foto lama yang tergantung tiba-tiba berubah isinya. Wajah-wajah asing dengan mata terbuka lebar. Semuanya menghadap ke arah Pak Dharma. Dan saat itu, ia sadar, rumah itu bukan dihuni. Rumah itu adalah penghuninya. Pagi hari warga menemukan Pak Dharma duduk di teras. Matanya terbuka, tubuhnya gemetar. Ia tidak pernah mau menceritakan detailnya. Hanya satu kalimat yang ia ucapkan sebelum pergi dari desa itu selamanya. Bukan kita yang tinggal di rumah. Kadang, rumah yang memutuskan apakah kita boleh hidup di dalamnya. Sejak hari itu, rumah tersebut dikunci rapat. Tidak dijual, tidak disewakan. Dan anehnya, setiap malam tertentu, lampu ruang tamu masih terlihat menyala. Padahal, tidak ada siapa-siapa. Tidak semua tempat kosong berarti aman. Tidak semua yang terlihat indah berarti lama. Ada ruang yang menunggu bukan untuk dihuni, melainkan untuk mengingatkan manusia bahwa mereka bukan pemilik segalanya. Jika suatu hari kamu melewati rumah kosong yang tampak terlalu utuh, terlalu siap, mungkin itu bukan karena menunggumu tinggal. Mungkin ia sedang menunggumu pulang dengan selamat. SDB ARTAI undur diri dan bye-bye.